Ketemu lagi bersama QT Research. Melihat dari pergerakan IHSG nggak ada yang banyak berubah. Dia masih harus tembus ke atas 6970 untuk uh, ya menjadi konfirmasi kalau misalnya emang si IHSG udah kembali bullish lagi, tapi sampai saat ini ya belum ada pergerakan yang berarti. Kemarin juga ada sentimen negatif dari pasar global, kalau nggak salah Jerome Powell ada speech tentang apa yang nggak tahu, palingan ya ke suku bunga lagi. Terusnya kalau nggak salah hari ini ada Jackson apa gitu, Jackson Symposium yang biasa diadakan setahun sekali di bulan Agustus, yaitu bisa menggerakkan market juga. Tapi ya nggak tahu, perubahannya sih masih cenderung negatif kalau melihat dari pasar S&P 500, DJI dan lain sebagainya. Balik lagi ke si komposit, kalaupun emang dia mengalami penurunan, yang kemungkinan masih mempunyai support terdekat, yaitu di sekitar 6740. Jadi sepertinya kalau dari market market partisipan yang masih menunggu uh, pertama ya Jackson Symposium tersebut. Dan ya kalau misal dari speech Jerome Powell sih nggak, ya masih memberikan efek yang negatif. Jadi intinya strateginya masih mengatur resiko di saham, maksudnya di saham-saham yang anda pegang. Yaudah langsung aja ke saham yang udah kedetek di sistem ranking kita. Pertama ada BRPT. BRPT hari ini dia tes resisten 1065 1095. uh, Ya ngelihat dari penutupan candle hari ini sih sedikit ada bantingan, ya kemungkinan juga udah berada di area overbought juga. Kita ngelihat dari stokastiknya juga udah di atas level 70, walaupun ya nggak ada penurunan momentum sih. Kalaupun emang patah, kemungkinan kita bisa plotting bearish divergence di stokastik kalau misalnya emang dia crossing down, dan itu yang sedikit mengkhawatirkan ya bagi yang punya barang. Ya sepertinya melihat keadaan pasar seperti saat ini, ya dibungkus dulu aja cuannya bagi yang cuan. Setelah itu ada ADMR. Hari ini melemah -3%. Kemungkinan kita punya target resisten berikutnya ada di 1300. Secara keseluruhan masih uptrend. uh, Beli di harga sekarang kayaknya nggak perlu, jadi dibiarin aja. Bagi yang punya barang rada di bawah, yaitu di sekitaran 1000, ya ya melihat keadaan market kayak gini ya bisa dipertimbangkan apakah dibungkus dulu cuannya atau enggak gitu. Secara keseluruhan sih intinya masih uptrend melihat dari sistem ranking sistem kita. BRMS minggu ini ada impulse move, dia tes resisten 200, dan udah 2 hari ini dia mengalami penurunan. Melihat dari stokastik udah pasti overbought, dia udah di atas level 70 juga. Terusnya ini juga ada bearish divergence di stokastiknya. Jadi bisa dipertimbangkan juga apakah emang harus dibungkus cuannya bagi yang punya barang rada di bawah atau enggak. Tapi saran dari kita sih ya sebaiknya ya uh, take your money and run lah. Setelah itu ada Wismilak. Wismilak secara keseluruhan masih uptrend, hari ini ditutup dengan doji, sedikit mengkhawatirkan penutupannya. Kita nggak ada rekomendasi apa-apa sih di level-level saat ini untuk Wismilak. ESA buy on breakout 680, jadi bisa dipantau dalam waktu dekat, khususnya minggu besok. PTPP, jadi pembahasan di video terakhir kita masih nunggu buy on breakout 660, jadi masih lama, PR masih jauh, jadi ya dimasukin ke watchlist aja dulu. Untuk saat ini kita nggak usah bahas dulu. Adro mengalami penurunan -3%, hari ini ditutup dengan Black Marubozu. Secara keseluruhan masih uptrend karena harga masih relatif stabil di atas aligator. Tiga garis itu hijau
merah dan biru itu masih rapi lah, walaupun skor histogramnya itu udah menukik ke bawah. Bisa kita lihat di sini ada merah kecil gitu. Ehm, Ya kalau misalnya melihat dari skor histogramnya, kemungkinan dia masih mengalami penurunan, tapi sejujurnya nggak tahu supportnya di mana. Ada sih trading system kita, yaitu namanya percent band. Nah, dia kalau misalnya melihat dari percent band ini, dia mempunyai support itu ada di garis merah ini, di midline-nya ini, yaitu di sekitar 2500. Jadi, tadi kita udah cek, dia ini udah uptrend. Sekarang kemungkinan ya dia mengalami pullback, bisa dibilang pullback-nya masih sehat. Tinggal ya kita lihat reaksi pasar gimana setelah dia tes garis merah atau midline dari si percent bandnya ini, apakah ada reversal pattern atau tidak. Kalau misalnya belum ada tanda-tanda reversal pattern atau stokastik udah berada di oversold, ya kayaknya jangan diserok dulu gitu. Lanjut, setelah itu ada Doit yang beberapa waktu yang lalu, khususnya di minggu ini, dia breakout 408. Sepertinya itu signal beli. Hari ini ditutup dengan bullish engulfing. Boleh langsung dibeli pas opening besok dengan cut loss ada di 376. Target pertama ada di sekitar 460. Bagi yang punya barang dari 296, ya kan cut lossnya awalnya di 284, dipindah aja jadi trailing profit di 376. Jadi bisa dibilang yang punya barang dari sekitaran ini itu ya udah bebas resiko dengan trailing profit yang cukup tebal. Ya semoga dia lancar ke target berikutnya, itu target sekian, yaitu di sekitaran 460. Setelah itu ada Bumi. Bumi pergerakan minggu ini cukup liar. Jadi pada hari ya tanggal 21 hari Senin dia itu breakout 141, ya kan. Selasanya itu tiba-tiba gap upnya juga nggak nggak jelas gitu. Gap upnya tiba-tiba di area take profit 160, terus ada rejection candle, dan itu sedikit mengerikan sebenarnya. Emang dia balik lagi ke awal entry point di sekitaran 140, tapi dari kita ya sedikit takut melihat keadaan candle di tanggal 22 itu. Secara keseluruhan masih uptrend tentu aja, tapi ya kita kayaknya menunggu price action lebih lanjut untuk konfirmasi beli lagi gitu loh. Saran kita sih ya jangan diserok sih untuk si Bumi ini. Setelah itu Aces ini tradingan dari bulan 7 tanggal 7, buy on breakout 700, cut loss ada di 625. Sampai saat ini ya alhamdulillah nggak kena gitu loh cut lossnya. Kemungkinan kita mempunyai planning untuk buy on breakout lagi kalau misalnya dia berhasil break atas 795. Setelah itu ada ISAT ya tentu aja masih uptrend. Hari ini ditutup dengan doji candle, tapi belinya di mana kita masih menunggu price action lebih lanjut. Jadi kita lewatin dulu. WG kita lewatin aja dulu ya. Archie kita lewatin lagi. Setelah itu SSMS kita lewatin lagi. Setelah itu Same ini bukan berarti kita kena cut loss. Sebenarnya kita udah hit profit target, yaitu di sekitar 390. Udah 3 kali dia nge-hit itu, retest gak berhasil melewati area taking profit kita, dia malah turun. Sampai saat ini price actionnya belum begitu oke sih, jadi masih wait and see lah intinya. Setelah itu Tower bisa dipantau dalam waktu dekat, khususnya minggu besok. Buy on breakout 10.30, cut loss bukan cut loss, profit targetnya itu ada di sekitaran 11.15 begitu. Setelah itu Mapa kita lewatin lah, nggak ada yang mesti dibahas. Setelah itu Excel kita udah bahas di minggu lalu. Buy on breakout di 2380 menjadi signal beli. Sampai saat ini kita masih ngehold ya, semingguan nggak kemana-mana sih, masih di area entry point kita di minggu kemarin, yaitu di sekitar 2380. Jadi artinya buat minggu besok masih boleh di HK. Cut lossnya ada di 2220. Untuk target berikutnya ada di sekitaran 2580 sampai 2600-an. Semoga bisa segera mencapai take profit kita. Untuk MTEL
MTEL bisa buy on breakout 750, target berikutnya ada di 800-an. Setelah itu ada ABMM. ABMM kemungkinan itu dia membentuk chart pattern double top sih, tapi nggak masalah. Kalaupun emang dia break low 3920 ya bisa langsung diserok aja di sekitaran 3800 untuk signal belinya. Kita masih menargetkan ke 4400-an. Kayaknya kita udah ngebahas semuanya. Kita ke ranking out aja langsung. Ranking out LPPF kita lewatin lah. Emang ya 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 emang downtrend gitu loh. Jadi nggak ada yang mesti dibahas. Jadi auto ini sampai lupa belinya di harga berapa, kalau nggak salah di sekitaran 1800. Kita di saham ini udah beggar. Nah, ngelihat dari pola chart hari ini, maksudnya bukan hari ini sih, ya dalam minggu ini dia itu bisa dibilang membentuk yang namanya head shoulders SAS dengan neckline di sekitaran 2970. Artinya kalau misalnya dia tembus ke bawah 2970 itu yang sedikit mengkhawatirkan sih untuk auto ini. Walaupun kita ngelihat chart ya masih uptrend aja. Mungkin yang punya barang ya masih boleh hold atau pasang trailing profit di sekitaran 2970 tersebut. Terus itu ada Medco emang dia ranking out karena hari ini juga lower low. Kita sebenarnya masih menunggu buy on breakout 1160, jadi dipantau aja. Kita soalnya masih cukup optimis lah untuk si saham Medco ini kalau misalnya dia mampu break ke atas 1160 begitu. Ya kemungkinan cut lossnya ada di sekitaran 1000. PTBA kita lewatin lah, gapnya serem banget. Setelah itu TPIA kemarin dia break high 2180, signal beli. Hari ini malah turun, tapi cut loss kita masih relatif jauh di bawah, yaitu di sekitar 21110. Jadi intinya walaupun dia ranking out, kita masih cukup optimis kalau misalnya dia ini balik lagi ke 20 besar klasemen sementara. Mungkin ada rebound dalam waktu dekat ya, semoga amin. Selama 21110 tidak tertembus, ya kita masih pegang di barang dengan targetnya ya rada gak masuk akal, jauh di atas, yaitu di sekitar 2360 gitu. Oke, kayaknya kita udah ngebahas semua yang ada di top rank, maksudnya ranking list kita. Jadi yang bisa langsung dibeli minggu besok itu ada Excel sih. Setelah itu ya sebenarnya ini TPIA sih masih boleh buy on weakness. Setelah itu tower kita menunggu konfirmasi break ke atas 1030 sebagai signal belinya gitu. ACES juga ya buy on breakout 795. Ya udah kayaknya itu dulu. Sampai ketemu di bulan September. Terima kasih.